dolar masih bisa ke 22 sampai 25 ribu loh my friend. Prof ini kan dulu sahabat dekat dengan Pak Purbaya. Sampai sekarang masih WA-an? Tidak paham ekonomi sama sekali mbak, sorry to say that. Kok Prof Ferry jadi menyerang pemerintah apa karena nggak diberi jabatan? Takut nggak sih Prof? Kayak gitu. Saya menyerang dia dalam kapasitas dia sebagai Menteri Keuangan. Dan saya warga negara, lu kayaknya nggak ada urat takutnya. Enggak, saya mah nggak pernah takut. Ketemu lagi di Bisik, bongkar isu kasih solusi. Kali ini saya kedatangan ekonom. Biasanya ekonom itu pakai jas ya kan, terus berdasi gitu. Terus apalagi kalau ex banker tuh biasanya lebih dalam lagi. Tapi kali ini saya mau bilang kalau beliau adalah seorang ekonom funky yang saya ngefans banget sama dia. Langsung aja Profesor Ferry Latuhihin. Terima kasih Mbak Rizky. Thank you so much atas undangannya. Yes. Dan memang ya udah seperti yang dilihat ini gayanya Prof Ferry itu seperti ini ya. Dari dengan dulu. jeans, dengan sneakers gitu ya, dengan gelang. Itu gelang ada Iya, ini iya. Ada pegangan-pegangan khusus. Ada jimatnya. Takut kita kalau yang itu. Apa kabar Prof? Baik Mbak Rizky, thank you untuk undangannya. Sama-sama, kita juga yang terima kasih nih mau berbagi cerita di Siap. Bisik. Iya. Ada cerita apa sih tentang ekonomi hari ini? Langsung aja nih. Gitu ya. Ya saya baru aja memberikan juga mengeluarkan podcast yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kita tidak baik-baik saja ya. Pertumbuhan yang tinggi yang rata-rata 5,45% selama semester pertama ini adalah pertumbuhan yang boleh bilang relatif dibandingkan negara-negara lain memang termasuk tinggi. Bahkan relatif terhadap historical data juga termasuk tertinggi. Tapi yang menjadi masalah adalah kembali lagi apakah pertumbuhan yang angkanya tinggi itu menciptakan lapangan kerja atau tidak. Kan itu poinnya ya. Bukan angkanya aja tapi substansinya yang harus kita gali. Angka memang tinggi. Ya, mengangkat income per kapita middle class kita apa enggak? Buktinya pinjol naik 25,88% loh. Dan orang udah bukan makan tabungan lagi tapi makan utang. Kan gitu ya. Mengurangi angka kemiskinan apa tidak? Menurut saya tidak, ya kan? Dan kalau kita lihat formal dan informal sektor, sebagian besar penduduk masa kerja itu berada di informal sektor. 60%, ya. Hanya 40% yang ada di formal sektor. Jadi ekonomi yang bagus bagaimana? Mimpi apa yang membawa Anda mengatakan bisa 8% dengan kondisi ekonomi dan struktur ekonomi seperti ini? Oke. Mungkin sampai di situ dulu ya. Ini data-data yang Prof Ferry punya seperti itu. Nah, kalau tidak salah ya, mungkin boleh dikoreksi. Prof ini kan dulu sahabat dekat dengan Pak Purbaya. Iya betul. Sama-sama Sampai juga. sekarang masih WA-an? Ya gini, kita sama-sama sejarahnya adalah sama-sama di Dana Reksa Research Institute dulu ya. Tahun berapa itu Prof? Tahun 2000, 99 akhir sampai 2004 ketika saya ditawar oleh Bank Internasional Indonesia menjadi chief economist-nya. Saya pisah dengan Purbaya dan kawan-kawan lain ya. Nah, saya banyak berkomentar tentunya ya terlepas dari masalah persahabatan. Sebab komentar yang saya berikan bukanlah masalah pribadi, tapi masalah kapasitas dia sebagai Menteri Keuangan. Kan boleh dong. Kalau dia bilang dia ekonom, saya juga ekonom. Ya kan, masalahnya buat saya, apakah kebijakan Anda tepat atau tidak? Ya kan, kalau tidak tepat ya saya akan gugat siapapun Anda. Ya kan, saya tidak peduli teman. Sebab ini masalahnya adalah you deal with public. Ya kan, dan ini yang at stake adalah 285 juta manusia, penduduk kita. Dan posisi Menteri Keuangan itu posisi yang menentukan arah ekonomi. Nah, oleh karena itu, poinnya itulah yang saya boleh katakan quote unquote menyerang Purbaya dan sah-sah aja. Saya kan warga negara dan ini negara demokrasi. Tapi at least as a friend, kenapa sih nggak mencoba untuk kasih input secara personal begitu instead of bicara di publik? Oh saya masalah personal nanti salah ini lagi, salah interpretasi lagi gitu kan. Bisa-bisa wah gue nih menteri ya ntar lu pengen apa sih lu dari gue kan bisa. Ya kan lu pengen jadi komisaris dari gue kan bisa. Oleh karena itu saya harus pisahkan gitu loh ya. Masalah personal misalnya kita ngopi yuk bareng-bareng, nah itu saya WA.
ya kan? Tapi kalau udah masalah kebijakan, kalau saya ajak personal, itu bisa salah tangkap dan saya tidak mau itu, gitu loh ya. Saya posisikan dia sebagai Menteri Keuangan, bukan teman, ya. Dan saya sebagai warga negara yang membayar pajak, kan begitu, ya kan? Kebijakan Anda itu juga bisa melukai saya, ya kan? Melukai ekonomi saya kalau Anda salah kaprah, kan begitu. Dan itu poin yang saya bawakan, gitu. Bahwa dia menyerang akhirnya membalas saya secara pribadi dengan menurunkan orang-orang pajak, mengejar-gejar saya, menanyakan podcaster-podcaster yang pernah memakai saya, menayangkan saya, berapa saya dibayar, ya itu udah pribadi. Dan ini jadi rame, karena Wow. semua, Helmi Yahya, Akbar Faisal, Renald Kasali, Henry Satrio, entah siapa lagi, itu dikirimin surat untuk menanyakan saya dibayar berapa. Dan juga yang lebih gila lagi, Dirjen Pajaknya sendiri yang tahu, Pak Bimo, mengatakan kepada teman saya, itu bukan ulah saya, mohon maaf kepada Prof. Heri. Jadi ulah siapa dong? Ya udah jelas lah dalam kasus ini kalau setiap orang menganggap ini ulah purba ya dia sakit hati sama saya wajarkan. Tapi satu poin, dia abuse of power. Dan ini tidak boleh loh ya, negara merongrong warga negaranya. Tapi Prof berani berkata seperti itu, artinya apakah memang sudah menelusuri bahwa this is exactly Ya perintah? karena tamu-tamu yang lain di dalam podcast tidak ditanyakan, cuma saya aja gitu kan ya. Tiba-tiba ada orang pajak datang ke rumah saya membawa surat ya kan yang menyatakan saya tidak melaporkan harta-harta saya punya mobil-mobil mewah, supercar gitu kan ya. Ya saya aneh gitu loh. Pernah saya punya, tapi itu 17 tahun yang lalu. At that time I was young. I was rich. You still? Yes. You still young? I can say that. I was young. With the rich. funky style seperti ini, Prof. At that time ya. Tapi kan sekarang saya bilang ya Mas gini aja, periksa aja di rumah saya ada mobil nggak satu, kan gitu ya. Nah jadi saya anggap ini sudah personal. Sedangkan saya menyerang dia dalam kapasitas dia sebagai Menteri Keuangan dan saya warga negara. Jadi boleh dong. Oke, apa sih kebijakan yang menurut Prof adalah sangat tidak tepat dan apa yang boleh diperbaiki dari sebuah Yang kebijakan? pertama tidak tepat kan begini ya kan, pada waktu dia diangkat jadi Menteri Keuangan dia pindahkan SAL ya kan 275 triliun dari BI ke Himbara. Yes. Saya bilang ini apa maksudnya? SAL itu kan operating cash untuk negara loh ya kan. Kalau ada perlu apa-apa diambilnya dari SAL gitu kan, dan SAL pun isinya termasuk utang kan gitu ya kan. Jadi Anda harus tahu yang namanya free cash flow itu apa kan ya, dari balance sheet kan. Nah ini rupanya tidak. Tujuannya apa? Tujuannya ya kalau menambah likuiditas nanti suku bunga turun dan kredit akan gencar. Nah bukan begitu. Bank-bank ini lagi kelebihan kredit nganggur sebesar 2.735 triliun. Bank-bank ini lagi susah menyalurkan kredit, Anda tambah lagi likuiditas, kan pusing kepala ya kan ya. Dan mereka tidak bisa menolak karena ini kan bank-bank Himbara kan milik negara. Dan dia termasuk mengatakan mungkin gue bos lo ya kan, lo suka atau nggak suka ini jangan males lo katanya ya kan dianggap tuh bank-bank Himbara males ya kan bekerja ya kan ya. Lah ini aneh gitu loh ya, dengan bilang subjective opinion ya kan, dia mengambil kebijakan ya kan, ini nggak benar ya kan, nggak ada angka yang mengatakan itu bahwa mereka males kan begitu ya kan ya. Dan terbukti memang akhirnya bank-bank ini kan jadi kewalahan gitu kan. Nah kemarin lebih lucu lagi, Ferry Irwandi itu ya termasuk kawan saya ya kan, dia kasih satu cuplikan kecil ya kan, katanya 100 triliun yang akan dikucurkan lagi ke bank-bank Himbara itu boleh membeli SBN. Lah ini bagaimana sih? Kan tadinya katanya untuk kredit, sekarang boleh. Ini kan kebijakan-kebijakan yang nggak masuk akal. Yang kedua, sekarang dia kejar-kejar pajak siapapun juga. Bahkan ada ide, walaupun sudah dibantah oleh DJP, ada ide bahwa nanti yang punya kos-kosan pun akan dipajak gitu, dikejar pajaknya. Saya bilang salah. Ini sekolah di mana Anda? Ya, ya. Tapi kalau ngomongin soal kebijakan pajak ya, contoh aja deh kemarin di 1 Agustus diberlakukan bahwa e-commerce akan ada kenaikan. Kemudian tanggal 6 kalau tidak salah kemudian dibatalkan. Ya itu kan artinya apa? Dia nggak paham. Dan itu uangnya nggak balik menurut beberapa orang yang sudah ikut di periode 1 sampai 6 Agustus. Nah itu dia, makanya saya bilang nggak paham. Jadi saya ngomong ini bukan mau menjelekkan Purbaya ya. Saya tahu dia dari awal. Nggak pahamnya di sisi mana? Tidak paham ekonomi sama sekali Mbak, sorry to say that. Ya maaf aja, saya tahu dia dari tahun 2000. Ya, jadi saya bukan karena sentimen saya sama dia loh ya, dia menyerang saya pribadi. Pilihlah Menteri Keuangan, itu pos yang paling penting. Memang benar-benar ekonom yang paham sama sekali how the economy works.
Ya, kalau tadi bikin kebijakan aja udah salah kayak begitu, ya kan ini e-commerce-nya katanya akan dikembalikan lagi nanti pajak yang telah dipungut. Ini kan ngaco. Yang kedua, administrasi. Sekarang 522 daerah ini lagi kaing-kaing kesulitan membayar ASN-nya. Akibat apa? Akibat dana transfer ke Late daerah TKD. dipotong. Ini kan masalah administrasi, masalah administratif aja Anda tidak paham. Jangan ngomong masalah policy. Kan begitu. Ya kan, banyak sekali ulahnya yang boleh dibilang insulting my intelligence. Ya, sebagai menteri keuangan boleh dong saya ngomong, saya kan pembayar pajak dan saya kan warga negara, ya, dan Anda melakukan abuse of power, kemanapun saya akan kejar. Oke. Saya mau kasih garis besar yang mungkin banyak jadi sorotan adalah statement Prof soal waktu itu di bulan Desember kalau tidak salah rupiah bisa mencapai 18.000, which is hari ini sudah 18.000 exactly. lebih. And you said bahwa ini ada kemungkinan sampai 25.000. How? Ya, gini, kalau kita lihat tadi ya, dari sisi fundamental aja ekonomi kita itu tadi saya katakan ya, boleh Anda bilang 5,29%, di atas 5%. Tapi yang menjadi masalah adalah substansinya, kan gitu. Menciptakan lapangan kerja apa enggak? Kita lihat bagaimana middle income class kita. Dari 2019 57,3 juta dan sekarang berada di 46,7 juta. Drop sama sekali jauh loh ya. Kita lihat kemarin pinjol itu naik 25,88% loh Mbak, 105T lebih ya kan. Juga omset pegadaian ya kan. Artinya apa? Masyarakat itu sudah tidak makan tabungan lagi tapi makan utang ya kan. Ini fakta-fakta empiris ya, ini data-data ada ya gitu bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Yang kedua, kita lihat bagaimana rupiah tetap under pressure ya kan ya. Sekarang ini kalau BI tidak intervensi terus-terusan mati-matian yang menggerus cadangan devisa kita, ini sudah di 20.000 ya kan, tapi BI ini all out dan itu kelihatan sekali dari volatility-nya bahwa BI sangat aktif sekali intervensi ya kan. Nah, kita lihat indeks harga saham gabungan kita tadi aja drop lagi ya kan sampai 55 poin ya kan ya. Artinya apa? Angka 5,29% yang Anda banggakan Purbaya itu tidak disambut oleh pasar, tidak disambut oleh rupiah gitu loh. Artinya apa? Substansinya tuh bodong. Ya, angka boleh tinggi tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, ini yang disebut dalam istilah ekonomi immiserating growth, ya, pertumbuhan yang memiskinkan. Gitu loh ya. Tumbuh tinggi tapi daya beli masyarakat semakin rendah. Gitu loh. Akibat apa? Akibat struktur ekonomi yang reot. Oke, Gitu. ketika daya belinya rendah, kita tahu di dunia ini secara makro deh kita ngomong itu hukumnya supply demand. Iya. Dengan kondisi seperti sekarang, BBM tinggi, suku bunga tinggi, harga barang juga tinggi, biasa. lapangan pekerjaan tidak tercipta. Betul. So, apa solusi yang bisa disampaikan juga dari sekedar sebuah kritik Ferry Gini. Latuhihin? Pertama satu, saya bilang, bukan mengejar-ngejar pajak, turunkan pajak untuk memberikan stimulus kepada daya beli masyarakat. Itu dilakukan Jepang, Filipina, dan Vietnam sekarang. Mengantisipasi bahwa global economy is uncertain, 3 negara ini menurunkan pajak. Nah, kalau pajak diturunkan, kan daya beli masyarakat naik. Ya kan? Untuk konsumsi maupun investasi. Kita terbalik. Kita malah dikejar-kejar pajak. Malah orang yang udah kerja mati-matian, capek-capek begitu dilihat, ini udah punya motor sekarang nih, ya, dikejar pajak. Istilahnya kan begitu. Ya kan? Ini salah karena pajak itu pro-cyclical. Ya, kalau ekonomi lagi boom, Anda kejar pajak itu bisa mengerem inflasi, kan gitu ya. Tapi pada saat ekonomi lagi drop, Anda kejar-kejar pajak, tambah nyungsep ekonomi kita. Nah, di situ aja yang harusnya seorang ekonom paham, dia tidak paham. Jadi bagaimana saya bisa bilang dia mengerti ekonomi? Hal yang sangat basic ekonomi one on one, dia tidak paham. Saya berani bilang, Anda bisa datang dengan antitesis, mari kita berdebat. Kan ditantangin sama Renat Kasali. Oke, kita bikin forum berdebat dengan Pak. Siap. Kayak gitu Mbak. Jadi intinya kalau Mbak tanya apa sekarang yang bisa, bukan cuma sekedar kritik, turunkan pajak Pak Presiden. Oke, itu poin Satu, pertama. Ya kan? Yang kedua, kita harus melakukan untuk jangka panjang itu tax reform. Ya. Reformasi pajak. Udah cocok belum sini PPN kita sekian? Udah cocok belum sih bahwa PPh kita sekian? Udah cocok belum sih bahwa corporate tax sekian? Itu harus terus-terusan direview sesuai dengan kondisi ekonomi baik domestik maupun global. Ya, dan itulah tugas paling berat sebagai Menteri Keuangan. Dan saya tidak yakin Purbaya paham. Oleh karena itu saya bilang kemarin dalam podcast saya, turunkan pajak dan ganti Menkyu Pak Presiden. Oke, tapi ini kenapa selalu menyampaikan bahwa dia nggak paham? Padahal kan tadi kan terbukti.
dari kebijakan-kebijakan yang Kebijakannya semua tidak instrumen populis intelligence, misalnya ya seperti kan? itu ya. Iya. Oke. Padahal kalau dilihat sekarang beberapa waktu lalu Gubernur Bank Indonesia mengundurkan Nah, diri ya. Saya sambungkan ke situ karena ini semua berkaitan dengan itu. Bagaimana BI volatile. Dan kemarin tanggal 10 sudah ada satu nama yang diajukan, nama Bu Destri. Apakah itu juga akan membantu situasinya menjadi lebih baik dari prediksi seorang Ferry? Buktinya tadi tidak dirayakan oleh market merah. Buktinya tadi rupiah balik lagi 17.824. Jadi kalau harus ngasih nama siapa yang sebenarnya cocok? Nama does not matter. Siapapun calonnya does not matter. Karena yang penting adalah institusinya. Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah BI masih independen atau sudah menjadi alat atau bagian daripada pemerintah? Kan gitu. Itu poinnya. Jadi siapapun yang mau dipasang, jangankan ya istilahnya mau pasang Komeng ya kan atau Bu Destri, itu it doesn't matter. Karena yang penting adalah institusinya. Nah, kalau institusinya tidak independen, siapapun gubernurnya pasti akan tetap menjadi alat pemerintah. Nggak masalah menjadi alat pemerintah. Saya tidak ortodoks dalam arti BI harus independen, tidak. Tapi masalahnya apakah BI yang tidak independen, misalnya pada waktu terjadi COVID, itu kan dimulai dengan burden sharing. Nah itu saya bilang ya memang nggak harus BI ngotot independen, harus membagi burden ya dengan pemerintah, ya kan tergantung tujuannya. Tapi kalau sekarang saya lihat tujuannya adalah dengan Menkyu yang sekarang ini Purbaya ingin menjadikan BI menjadi money printer. Ya, jadi ini interdependensi bank sentral yang kemudian harusnya menjadi pertanyaan banyak pihak ya. Gitu loh. Nah jadi bukan masalah. Ketika pasar bertanya seperti sekarang ini, Prof Ferry sebagai seorang ekonom, apa sih yang harus diberikan kenyamanan? Kalau kita ngomongin investasi kan ini adalah kenyamanan, keamanan pasar. Apa itu tidak bisa diberikan saat ini? Ya enggak sampai saat ini kan kita lihat bagaimana indeks harga saham gabungan yang pada awal tahun ini dan akhir tahun lalu mencapai angka 9.400 ya. Sekarang di 6.300 aja masih kelimpungan dia, masih selonongan ya kan, dia masih limbung gitu kan. Investor masih belum percaya. FTSE ya masih akan mereview ya kondisi pasar modal kita ya, termasuk free floatingnya benar apa enggak ya kan. Nah MSCI juga masih November nanti ya akan mereview kembali apakah akan ada perubahan atau diturunkan menjadi dari emerging market menjadi frontier market gitu loh ya. Ini semua tidak lepas dari masalah yang lebih besar dari apa yang kita hadapi, ini masalah institusi Mbak. OJK, BI ya kan, Kementerian Keuangan. Nah, the biggest problem yang kita hadapi sekarang ini, kenapa saya bilang Indonesia tidak akan pernah tercapai, jangan pernah bermimpi, karena problemnya ada di tataran institusi, institutional problem. Oke, ini menarik ya. Kalau kita bilang pertumbuhan 5,61%, kalau nggak salah Prof juga pernah ngomong ini hasil doping. Siapa yang memberikan doping? Ya, dan tujuannya kembali lagi ya. Dan apa sih persisnya dopingnya? Doping seperti apa sih yang diberikan supaya? Itu tadi, Pak ya, kenaikan ya daripada government spending. Itu naiknya di kuartal pertama adalah year on year 21,81%, Mbak. Jadi ini doping daripada government spending. Dan kemana government? Berarti kalau kuartal 2 ini sudah 5,29 bisa dibilang dopingnya udah mulai habis? Dopingnya masih 15,97%, Mbak. Sampai kapan bisa doping terus gitu kan? Daya tahan tubuh kita kan doping terus juga nggak akan mungkin bisa bertahan ya kan. Sekali pertandingan oke lah ya, tapi kalau tiap kali pertandingan Anda doping ya, umur Anda nggak panjang kan gitu ya kan ya. Nah ini yang dilakukan oleh Purbaya, memberikan doping supaya Pak Presiden senang ya, satu ya kan ya, supaya dia bangga, saya hebat, saya jago. Lu mau ketawa nggak apa-apa, yang penting Pak Presiden senang. Itulah pesan saya. Dia mungkin tahu gini kita ketawa semua, kita kan nggak bodoh ya, tahu lah kita bisa belah lah itu semua angka-angka. Tapi buat dia it doesn't matter at all, it is not important my friend. Important is that the boss trust me. Oke. Jadi apakah harus ada kebijakan likuiditas yang dilakukan oleh perbankan untuk membuat mekanisme pasar menjadi lebih baik? Gimana likuiditas? Orang sekarang kering likuiditas, bahkan ada bank-bank besar tuh menawarkan deposito 6-8% loh. Bayangkan, saking keringnya likuiditas. Nah sekarang kenapa kok likuiditas itu kering? Kan begitu. Pertanyaannya simpel ya, karena BI ya kan, untuk BI ini saya yakin dipaksa membeli SBN.
Ya. Nah, untuk membeli SBN, BI menjual SRBI. Dan sekarang SRBI yieldnya itu pernah ke 7,9%. Bank tidak bodoh lah, daripada gua ngucurin kredit, mendingan gua beli SRBI dong. Ya kan nggak ada risiko kok ngucurin. Nah, ini yang saya bilang bahaya. Nggak akan tahan ekonomi kita. Dan oleh karena itu saya masih berani bilang dolar masih bisa ke 22 sampai 25 ribu loh, my friend. Nah, Dalam prediksi berapa lama itu? ini bisa kuartal keempat ini. Dan Wow, jangan lupa wow. juga Mbak, SRBI ini juga racun untuk BI. Kenapa? Asing yang masuk hampir 200 triliun membeli SRBI yang seksi, yieldnya 7,7%, mereka melakukan swap dengan BI. Artinya perjanjian membeli kembali dolar yang mereka jual. 2,5% di atas harga jualnya. Dan swap position ini yang jangka pendek ini Mbak, itu 28 miliar US dollar. Dengan cadangan devisa kita yang cuma 145 miliar US, this is a ticking time bomb, my friend. This is a ticking time bomb loh. Ini kalau dia mature, ya, ini nggak lama loh, 1 tahun kan SRBI. Kalau dia mature, 28 miliar US dollar BI harus jual kepada asing. Oke. Saya ngomong yang lebih realnya lagi. Masyarakat saat ini merasa bahwa daya belinya berkurang, termasuk di kelas menengah. Betul. Padahal kalau kita lihat GDP 5,61%. Iya. So, apa sih yang harus dilakukan untuk men-trigger? Oke, dari sisi kebijakan memang banyak yang menurut Prof tadi tidak populis dan akhirnya malah merugikan. Ini Tapi populis. masyarakat, this is populis, populis for you and a populis for Enggak, the economic. populisnya apa? Populisnya memberikan doping itu untuk program-program bakar uang, MBG, Oke, kan gitu. ya, Ya kan KDMP mau dijamin APBN. Oke. Ya. Ini berarti Anda tidak setuju dengan dua program ini? Wah, bukan dari awal saya bilang ini program politik bukan program ekonomi. Sorry to say that. Bakar duit nggak masalah. Oke, tapi kalau tidak salah, seorang Prof Latuhin adalah orang yang dulu berada di TKN. Iya, tapi kan And you know exactly bagaimana grand design-nya waktu awal menciptakan sebuah Asta Cita dengan program saya ketawa. Feed the Hunger MBG ini. Iya, saya ketawa. Apa yang salah? Budgetnya dalam Asta Cita tuh lebih dari 400 triliun setahu saya. Tapi kan saya pikir pada waktu itu ini mungkin buat alat kampanye aja. Fine lah, dalam politik kan nggak selalu orang jujur, ya kan? Oke, fine. Ternyata ini dipaksakan, udah menang kampanye jadi Pak Presiden diangkat jadi presiden dan ini diteruskan. Dan dari awal saya bilang ini program bancakan, terbukti kan? BGN kepalanya ditangkap si Daden Hindayana. Itu kan teman saya juga, ya kan? Dia malah yang membawa saya ke Dewan Pakar. Karena dia teman golf saya sejak 2007. Ya, jadi nggak harus gitu loh ya. Nah, Danantara tiba-tiba, saya nggak tahu itu Danantara ide siapa, ya kan? Ini katanya SWF. SWF kok isinya aset busuk? SWF mah itu dari surplus satu, paham nggak sih? Jadi kalau harus dipangkas, Prof, Ya. mana sih yang harus dipilih antara MBG, Kopdes, ataupun institusi yang barusan disebut Gini. begitu? Yang mana sih yang layak dikorbankan? Gini, Pertanyaannya. sebetulnya gini, bukan dikorbankan. Kalau menurut saya dirasionalisasi. Ya kan, Artinya? misalnya MBG itu berikan kepada benar-benar orang-orang yang membutuhkan di daerah-daerah tertinggal, 3T, ya kan. Paling budgetnya cuma 15-20 triliun, tidak ratusan triliun segede gabong begitu, ya kan. KDMP, oke, fine. Piloting aja dulu dengan 10 koperasi. Jalan apa enggak sih? Tidak 80.000 koperasi. Nggak ada FS-nya juga. Dan nggak pernah ada bukti juga bahwa koperasi itu umurnya panjang. Kan gitu. Nah, jadi saya anggap ini memang program jor-joran. Bukan program yang memang memperbaiki ekonomi kita. Ini program politik. Sorry to say that ya. Ya. Nggak usah khawatir. Saya nggak ada yang nunggangin kok. Oke, saya mengerucut sedikit ke program Kopdes yang kita punya sekarang. Kita tahu bahwa ini diberikan kepada bank-bank himbara terutama untuk bisa memberikan. Dan kalau tidak salah dari skemanya, mungkin correct me if I'm wrong, tidak ada kolateral. Jadi esoknya harus Dijamin memberikan. APBN. Oke. Kan udah dibilang sama Purbaya. Ya kan akan dibayar oleh APBN. Dicicil Yes. selama 6 tahun kan gitu. Ya Tapi kan ini namanya orang meminjam kan biasanya selalu ada jaminan. jaminannya negara yang udah APBN gitu loh. Oke. Ya kan ya. Jadi itu. menyalahi prinsip ekonomi begitu, Iya, Prof, sebetulnya maksudnya? nyalahi. Biar bagaimana kalau minjem kan basically undang-undang dari BI juga kan dari Bank Sentral kan. Oke, tapi di Indonesia banyak sekali ekonom yang harusnya bisa untuk kalau memang ini adalah sesuatu track yang salah, bisa diajak ke
hal yang lebih lurus Ya ini bersama. kan nggak perlu ekonom juga ya, tukang bakso juga tahu lah istilahnya, bukan menghina tukang bakso ya, Mm-mm. ya kan istilahnya ya ini common sense aja lah, orang tahu ya kan bahwa program ini kan program yang tanpa FS. Kita lihat juga ya di medsos-medsos bagaimana koperasi gedung koperasinya dibangun di kuburan, katanya di hutan, di sawah. Ya kan, juga kita dengar bahwa sebetulnya ongkos konstruksinya itu cuma 800 juta, tapi yang dikutip adalah 1,6 miliar, 2 kali lipat. Ini Jadi kan it's totally semua tidak ada multiplier effect kepada ekonomi masyarakat. nggak ada. Gini lah, kalau mau ngomong investasi, multiplier effect, coba Mbak bayangkan ratusan triliun. Bagaimana kalau Mbak pakai uang itu untuk memperbaiki transportation system kita? Kan dahsyat itu multipliernya. Dan kita adalah salah satu negara yang paling mahal logistik cost-nya. Di Asia itu bisa 3 kali lipat, dan itu wajar karena apa, geografi kita ini memang kepulauan ya kan, itu satu ya kan, tidak sepenuhnya daratan, jadi ongkosnya tinggi ya kan, ya antar pulau itu kan pasti lebih highly costnya ya, lebih higher. Yang kedua, problem administrasi. Ya kan, itu yang membuat mahal biaya logistik Ya, kita, ya. masuk pelabuhan Birokratisasi bagaimana, juga. birokrasi. Nah kenapa nggak dipakai untuk membangun infrastruktur? Ya, supaya nanti pertumbuhan ekonomi kita persis seperti yang diinginkan oleh presiden, yaitu 8%. Tapi dengan bakar duit kayak begini nggak ada logikanya, Mbak. Ini makanya saya bilang ini bukan program ekonomi, ini program politik. Oke. Oke. Dengan semua yang Prof katakan ini, bukan seandainya ya, mungkin orang bilang kok Prof Ferry jadi menyerang pemerintah apa karena nggak diberi jabatan? Takut nggak sih Prof dibilangin Loh, kayak saya gitu? dikasih jabatan juga nggak mau, Mbak. Begitu? Nggak mau. Sayang loh Prof. Saya pernah ditawarin. Ada fasilitasnya loh Prof. Saya nggak mau. Gini, susah ya. Saya tuh bicara dari dulu pun seperti itu. Artinya apa? Orang kadang-kadang mencap saya, oh lu idealis. Bukan idealis. Coba lu ambil kasus orang yang kena narkoba. Bisa nggak sih lu rayu keluar dia dari dunianya? Sama. Saya pun menyuarakan isi hati saya, itu saya seperti kena narkoba. Gitu loh ya, nggak akan bisa Anda iming-iming dengan jabatan, dengan uang segala macam gitu loh. Sebab apa? Itu bukan value dalam hidup saya. Semua orang perlu uang memang. Nah, lagi saya juga nggak susah-susah banget. Kenapa mesti sibuk gitu loh ya? Jadi orang bilang wah apa karena nggak kasih jabatan? Saya pun ada apa tawaran dan saya tolak. Ditawarin apa sih waktu Nggak itu? usah disebut lah ya, ya kan ya. Pokoknya nggak kecil lah gitu kan ya. Dibisikin aja kok dibisik. Pokoknya jabatannya Nggak juga enak ya? lah ya gitu loh. Tapi itu bukan poin saya ya kan. Poin saya satu ya kan. Pertama, itu bukan value nilai hidup saya. Uang ya kan, saya juga hidup saya nggak susah-susah banget ya kan ya. Dan yang ketiga, saya memang dari dulu istilahnya dari kecil lah sudah terbiasa menyuarakan apa yang saya anggap salah. Dan kalau Anda tidak setuju, datanglah dengan antitesis. Mari kita berdebat kan gitu ya. Nah ini dunia yang seru buat saya gitu loh. Jadi bukan saya nggak perlu uang, bukan saya juga iri sama Purba ya. Siapa dia baru jadi Menkyu aja kenapa gua ngiri? Kalau Anda jadi Ray Dalio mungkin saya ngiri. Oke, tapi sebagai seorang warga negara Indonesia, jika kita terus bicara tentang sesuatu yang there is no hope in the future, ini kan juga nggak baik dong, Prof. Which is buat Gen Z. Nah, apa sih yang Prof juga ingin bahwa oke, Gen Z, come on, look up to the future. Apa sih yang bisa kontribusi apa yang bisa kita lakukan? Gini, kalau untuk At Gen least. Z sih ya, gini, mencari kerja tidak gampang. Oke. Ya kan kita tahu lah. Betul. Lapangan kerja itu sangat 40% yang bekerja di sektor formal, 60% itu informal. Ya, Ya kan ada yang dagang bubur ayam, dagang bakso, persis. Dan cilok, ada ya kan. hampir data 1 juta fresh graduate yang sampai 1 sekarang juta belum menerima. dapat kerja, dan 7 juta kerjaannya nggak nyambung dengan pendidikannya. Itu fakta. Yes. Nah, advice saya kepada Gen Z ini satu, berusahalah menjadi entrepreneur yang berdiri sendiri. Caranya bagaimana? Bikin komunitas. Ya, kan sekarang Gen Z ini dengan medsos sebetulnya gampang sekali bergerombol atau berkumpul. Tapi berkumpullah untuk menghasilkan masa depan yang lebih baik. Ya kan ya. Nah, saya kasih contoh, ya kan. Misalnya saya adalah orang yang mungkin orang bilang gini, lu kayaknya nggak ada urat takutnya ya. Enggak, saya memang nggak pernah takut. Bahkan ketika saya ditawar oleh Bank Internasional Indonesia, saya bilang satu persyaratannya. Ya, jangan pernah larang saya menulis apapun di Kompas. Karena pada waktu itu saya sering nulis di Kompas. Ya, apapun kritik saya terhadap pemerintah dan Bank Sentral, jangan pernah saya larang. Satu.
Yang kedua, I'm not a man loyal to the company. I am loyal to my profession. Oh, that's heavy. Ya, makanya saya bilang saya nggak pernah takut. Nah, artinya apa? Setiap orang harus punya apa yang namanya self confidence. Tanpa self confidence, just forget it. Nah, kepada Gen Z, ya, yang punya mentalitas berbeda dengan generasi saya, tentunya ya generasi kolonial, bukan milenial lagi gitu kan ya, generasi baby boomer lah ya. Oke. Nah, dengan teknologi yang begitu tinggi maju, mereka hidup udah dengan gadget sejak lahir, ya kan? Tentu membentuk cara berpikir mereka yang berbeda. Mereka adalah manusia-manusia global tanpa batas-batas wilayah, ya kan? Nah, satu kembali lagi melihat AI merupakan satu disruption. Tenaga manusia semakin tidak dibutuhkan. That's the fact loh, Mbak. Ya, Nah, ya. apa sih yang bisa kita harapkan dari diri kita? Teknologi mengancam kita, ya, ekonomi mengancam kita. Apa sih kesempatan kita? Tadi saya katakan, berusahalah menjadi entrepreneur. Mumpung Anda masih muda. Ya kan? Memang perjalanan hidup itu tidak gampang. Oke. Ya. Back to our country ya. Bagaimana saat ini negara membutuhkan investasi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita bandingkan kepastian dari misalnya India ataupun Vietnam, ini jauh menjadi malah lebih dilirik oleh para investor. Jelas. Oke, selain persoalan kebijakan dan situasi ekonomi di negara tersebut, what is the exactly yang paling penting untuk Tadi ditarik? saya katakan, problem kita paling besar, Mbak, institutional problem. Apa aja isinya? Birokrasi. Satu, ya kan? Yang kedua adalah rule of law. Nggak ada orang mau investasi tanpa kepastian hukum. Contohnya surat dagang Cina, ya kan? Kamar dagang Cina yang ngirim surat cinta ke kita. Bagaimana mereka get burned di Sulawesi sana dengan smelter mereka. Yang ketiga, property right. Negara tidak bisa seenaknya ngambil aset orang tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Contohnya tambang emas di Sumatera milik Astra. Ya, main rampas saja walaupun dipulangin lagi, ya kan? Yang keempat, kesehatan. Ya, itu penting rakyat yang sehat, ya, untuk mendapatkan investasi. Tapi lebih dari itu, regulasi. Regulasi ini berubah terus. Ya, contoh, commission fee Gojek, ojol, tiba-tiba dipotong dari 20% ke 8%. Itu mengancam ojol driver. Kalau sampai operator bilang saya tidak sanggup membiayai operating cost saya tutup toko. 7 juta driver ojol at stake loh, Mbak. Ini kan regulasi yang konyol. Ya, walaupun saya tahu idenya ini dari Adriana Pitupulu. Saya sebut namanya. Bodoh ide ini. Jangan dipotong ya ini. Karena saya pernah ngobrol sama dia. Nah, ini kan membuat asing takut. Belum lagi narasi-narasi yang mengatakan, kalau tidak suka cari aja negara lain. Come on, man. Anda hidup senang, tapi bagaimana rakyat? Rakyat butuh kerja. Rakyat yang nggak suka, cari aja negara lain, pindah sana. Come on, man. Ini negara milik rakyat. Oke. So kesimpulannya kalau memang segala sesuatu sistem politik elektoral kita ini menghambat meritokrasi, I can say that gitu ya. Apa sih jalan keluar yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu reformasi politik in total? Gini, itu lihat ya, meritokrasi itu lagu lama. Dan itu kita dapatkan ketika Soeharto mendapat warisan ekonomi yang sangat buruk sekali dari Orde Lama. Dengan inflasi 650%. Anda boleh tidak suka pada Pak Harto, tapi dia berhasil mengangkat ekonomi kita dari jurang kehancuran, peninggalan Orde Lama, menjadi salah satu macan Asia pada tahun 90-an. Dengan pertumbuhan ekonomi selama 32 tahun, 6,5%, Mbak. Sekarang 5% aja terseok-seok, ya kan? Dan apa yang dilakukan oleh Pak Harto pada waktu itu? Dia hire semua teknokrat, ekonom kelas kakap, ya, dari Wijoyo Nitisastro, Sumitro, ya kan, Emil Salim, ya, lantas Arifin Sergal, Radius Prawiro, ya, Ali Wardana, Sumarin, ini kelas kakap, dan kita berhasil mengangkat ekonomi kita, bahkan dicap sebagai salah satu macan Asia. Tapi sekarang, Mbak, kalau Mbak lihat, saya nggak ada yang kenal loh, 110 menteri dan wakil menterinya jumlahnya, tidak ada negara segila ini gitu loh, ya. Nah, kalau Mbak kembalikan pertanyaannya satu, ya, kapan nih, apa yang harus dilakukan untuk kembali menumbuhkan meritokrasi, ya kan?
Jawabannya nggak ada, Mbak. So it's impossible, Nggak Prof. ada. Karena apa? Karena demokrasi ini telah membuka pintu ya kepada orang-orang yang serakah, rakus ya untuk bergabung menjadi satu lapisan masyarakat baru yang namanya elit politik. Mereka nggak kenal meritokrasi, yang mereka kenal adalah patron dan klien hubungannya. Nggak ada meritokrasi. Makanya saya bilang lupakanlah Indonesia emas. Oke, baik kalau gitu. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Prof. Kali ini, seperti meskipun kita ngomongin dari beberapa generasi ya, mulai dari baby boomer, milenial, Iya. tapi menurut Gen Z ada yang namanya sekarang POV, Apa tuh? point of view. Cie. So, saya butuh POV-nya Prof. Apa? Jadi kalau ibaratnya di pit stop nih, ini kan ngangkat bendera nih ya. Iya. Ini big no-no, ini ya in the middle, dan yang ini green Go. flag. Oh, of course, ini setuju. Oke. Ya, jadi ini fully agree. Iya. Silahkan diangkat beserta alasannya. Oke. Pertanyaannya adalah, boleh dipegang Prof? Oke, Biar siap. gampang angkatnya. Oke. Nah, Siap. pertanyaannya adalah, angka 5,29%. Which one? Karena? Karena tidak menciptakan lapangan kerja, karena tidak mengurangi angka kemiskinan, ya karena tidak mengangkat income per kapita kita. Contoh, sekarang Vietnam sebagai pendatang baru di dalam global economy sudah mengalahkan kita. Income per kapitanya $5.115, kita cuma $5.078. Dengan pemain baru aja kita udah kalah gitu, apalagi dengan pemain lama kan gitu ya. Nah itu alasannya bahwa angka itu 5,29% dan 5,61% di kuartal pertama, it doesn't tell you anything. Ya kan, karena tadi intinya daripada angka pertumbuhan ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja atau tidak. Kalau cuma menciptakan lapangan kerja 24.000, sementara pemerintah spendingnya naik sampai 16%, what a big nonsense. Oke. Pertanyaan kedua adalah kabinet gemuk. Ini tetot lagi nih. Karena Ya karena bukan masalah gemuk atau kurusnya. Oke. Ya kan, kembali lagi kabinet ini kabinet yang memang dijanjikan oleh Pak Presiden. Ingat loh, Pak Presiden pada waktu Pilpres itu menjanjikan second kabinet. Artinya second kabinet adalah kabinet yang memang terdiri dari orang-orang yang profesional, dan ini kembali ke masalah meritokrasi. Tapi ternyata kan ini saya nggak ada yang kenal saya menteri-menterinya dan sebanyak itu pula gitu kan ya. Jadi ini kabinet apa gitu loh ya. Saya nggak ngerti. Ini kabinet politik gitu. Kabinet ya sama-sama ya. Anda pernah mendukung saya ya. Nah itulah itu kan beda jauh dengan janjinya second kabinet pada waktu Pilpres. Oke. Selanjutnya adalah MBG atau Kopdes. Dua-duanya merah. Karena ini proyek politik, ini bukan proyek ekonomi. Ya kan kita tidak akan lihat hasilnya. Dan kalau MBG dikatakan investasi, itu siapa yang ngabisikin MBG investasi? Investasi itu ada dua, Mbak. Physical and non-physical. Ya kalau non-physical tentu adalah pendidikan. Ya. Ya kan, research and development, kesehatan, physical ya jembatan, pelabuhan, airport segala macam. Dan itu bukan, ini dimakan di sini kok. Lantas besok keluar di toilet. Oke. Terakhir adalah apa ini? Fiscal deficit. Oke. Fiscal deficit ada dua. Kalau fiscal deficit itu untuk membangun infrastruktur, yang mana akan kita dapatkan returnnya di kemudian hari, itu oke. Tapi kalau fiscal deficit untuk membiayai program-program politik, ini membunuh rakyat. Makanya saya bilang, lampu merah. Oke. Last question is, turunkan pajak. Contoh Jepang. Yang mana benderanya? Oh ya, turunkan pajak hijau. Oke. Ya kan? Berapa persen tapi yang harus diturunkan? Nah, misalnya, What is the realistic misalnya, nominee? Vietnam melakukan tahun lalu ya PPN diturunkan 2%, dari 10% ke 8%, dan itu impactnya economic growth dia 8,2% tahun lalu. Ya kan?
Belum lagi kalau kita ngomong corporate tax ya, turunkan dulu dari 22%, melihat outlook ekonomi ke depan ini tidak baik-baik saja dan untuk mencegah PHK, ya kan, supaya bukunya perusahaan ini juga bagus ya, tidak tertekan. Turunkan dulu misalnya corporate tax ya, tax badan ya perusahaan Ya. dari 22% misalnya ke 19 atau 18%. Toh tax yang dikutip oleh pemerintah tidak produktif, ya kan? Pemerintah mendapatkan pajak dari kita, ya kan? Spendingnya apa? Membiayai program-program politik, bukan program ekonomi. Buktinya nggak ada infrastruktur yang dibangun. Ya, jadi lebih baik swasta yang spending, ya. Kecilkanlah spending pemerintah. Tax itu kan zero sum. Tapi swasta juga nggak akan berani masuk selama birokrasi yang tadi tidak terjamin Tapi dengan at baik. least punya daya beli yang memadai atau beban yang berkurang sehingga tidak terjadi PHK, kan gitu. Kalau sampai terjadi PHK karena net income-nya sampai negatif, kan ini berbahaya. Gelombang PHK bisa di depan mata loh. Ya, jadi jangan anggap enteng. Karena apa? Kita lihat bagaimana pressure terhadap rupiah. Satu. Yang kedua, geopolitical tension di Timur Tengah, ya itu tidak bisa dipercaya. Sekarang aja nih harga minyak udah mau balik lagi ke 90, Mbak. Ya kan? Dan ini sangat volatile sekali. Dan kita masih membeli minyak separuhnya dari konsumsi kita. Dan itu dibayar dengan dolar. Ya. Nah, oleh karena itu, jadikanlah tax ini sebagai alat kebijakan fiskal. Ya. Itu loh poinnya. Sekarang pada saat ini kita lihat. Jadi harus diturunkan, tapi serealistis mungkin begitu ya. Exactly. Oke. Dan kalau bicara mengenai kritik terhadap ekonomi ini kan tadi cukup banyak ya Prof ya. Anda bilang Anda tidak takut bahwa nanti akan diserang, menyerang pemerintah atau apapun. Tapi seandainya kemudian besok dipanggil nih, ya kan, diajak ngobrol begitu. Apa sih satu hal yang benar-benar mau disampaikan dan itu dianggap bisa mengubah 100 hari ke depan? At least kita nggak jadi 25.000. Reshuffle kabinet lah itu penting ya. Dan kalau saya sih reshuffle kabinet itu jangan reshuffle istilahnya menteri-menteri yang tidak terkait dengan ekonomi gitu kan. Kemarin-kemarin kan nggak ada urusannya sama ekonomi. Misalnya badan komunikasi lah apa. Ini yang esensial. Ini kan kita menghadapi masalah ekonomi yang berat ya. Kalau kita lihat turunnya middle income class kita sebagai tulang punggung ekonomi ya. Reshuffle lah pos-pos di dalam ekonomi dan terutama gantilah menteri keuangannya dengan orang yang tepat gitu loh. Sekali lagi Purbaya teman saya, tapi kalau memang he is not the right man to be there, ya saya bilang dia tidak paham ekonomi. Oke. Kalau misalnya nih ya, seorang teman kan biasanya kenapa sih lu kritik gue? Ada nggak sih statement dari Pak Purbaya yang kayak gitu ke Prof saat ini? Nggak ada, dia cuma membalas dengan menteror saya dengan pajak. Oke. Boleh kalau gitu benderanya diturunin karena kita udah selesai melihat POV. Oke, thank you. Oke, boleh ada sesuatu yang boleh kita ini dari bisik dan bukan gratifikasi Prof, jadi aman. Jadi ini ada kenang-kenangan dari bisik. Terima kasih sudah membisikkan sesuatu. Great. Dan satu hal dari seorang Ferry Latuhihin yang dianggap adalah ekonom funky, ya. Apa sih optimis ekonomi kita untuk bisa membuat situasi ini berubah? In the 3 words maybe? Kebijakan ekonominya itu memang tadi saya katakan harus dirubah, tidak populis gitu loh. Yang kedua tadi turunkan pajak. Oke, ini udah lebih dari 3 kata ya. Terima kasih banyak Prof udah main ke sini. Ya, mudah-mudahan for inviting me. Iya, mudah-mudahan ini menjadi insight baru bagi banyak pihak, terutama para Gen-Z. Thank you so much. Dan yang terpenting adalah ekonomi boleh menghadapi tekanan, tapi jangan sampai rakyat yang kehilangan pegangan. Saya Rizky Rustarto, kita ketemu di Bisik selanjutnya.